Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ji, yana ba'dana amatama walaihi usul. Gimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini materinya masuk ke pertemuan kedua yaitu poin C, D, dan E ya. Pertemuan kedua itu prakarya. Poin C yaitu proses produksi kerajinan bahan keras, yaitu proses produksi teknik yang digunakan sangat bervariasi. Di antaranya bisa berupa ukir, pahat, cukil, anyam, potong sambung, lukis, tiup, tahta, dan lain-lain. Biasanya mereka ini punya imajinasi tinggi, punya kreativitas tinggi ya. Jadi tidak hanya sekedar belajar sehari langsung bisa, mereka punya ilmu dasarnya ya. Yang pertama, bahan keras alam. Pembuatan produk kerajinan bahan keras alam di setiap wilayah tentu berbeda-beda. Hal ini dikarenakan sumber daya alam dari masing-masing daerah. Misalnya dari Palu, Sulawesi Tengah. Daerah ini dikenal sebagai penghasil kayu hitam karena sumber daya alaminya banyak tersedia kayu hitam ya. Kerajinan yang dihasilkan dari kayu hitam diantaranya aksesoris seperti gelang, kalung, cincin, gantungan kunci, kotak perhiasan, patung, bingkai, foto, wadah-wadah serbaguna, dan sebagainya ya. Yang poin A, kerajinan kayu. Kerajinan kayu ukir ini beberapa daerah di Indonesia sudah dikenal bahkan di mancanegara sejak zaman dahulu. Misalnya di daerah memiliki motif atau corak yang berbeda-beda. Ya, seperti yang kalian lihat di TV yang sering tercorak kayu itu adalah Yogyakarta, Cirebon, Bali. Bali itu sangat terkenal sekali dengan pahatannya ya. Toraja, Palembang, Kalimantan, dan masih daerah lainnya. Terus poin yang pertama dari kerajinan kayu, bahan pembuatan kerajinan bahan kayu ya. Selanjutnya, nah ini bahan pembuatan kerajinan bahan kayu ya, alat-alatnya nih seperti kayu sendiri, lem kayu, fork, cat, dan vernis ya. Apakah mungkin Pak Bay ngasih tugas kalian seperti ini? Ya, nanti kita lihat ya di pertemuan minggu ketiga, tugas apa sih yang saya berikan nanti ya. Nah, kita lihat dulu di poin kedua. Alat produksi pembuatan bahan kayu ya, yaitu gergaji, pahat, cungkil, palu, kuas, amplas, bor, mesin potong kayu, dan sebagainya. Apa kalian punya alat seperti ini di rumah atau dibuat kelompok? Kita dalam pandemi seperti ini, PPKM, tidaklah mungkin ya kita berkumpul, berkerumun, mengerjakan tugas ya. Mungkin hanya bisa dikerjakan minimal individu ya. Nanti Pak B carikan untuk tugas yang lebih mudah ya. Poin ketiga, produk kerajinan kayu seperti lainnya. Ya, dibuat kacamata, asbak dari kayu, mainan anak-anak, dan sebagainya. Nah, ini yang poin keempat, proses pembuatan kerajinan kayu ya. Di antaranya cetak huruf bisa, ukir-ukir dinding ya. Ini biasanya ada di tempat furniture atau perukiran kayu. Biasanya ini ada jurusannya di SMK ini. SMK itu ada jurusannya furniture ya, atau kerajinan kayu. Ini khusus ada di SMK. Nanti kalau kamu kelas 9, kamu kreativitas tinggi, kamu bisa terjun di furniture seperti ini ya. Ada di SMK 52 yang dekat sini di Cibubur ya. Yang selanjutnya, bahan pembuatan kerajinan dari bambu ya jelas. Bahan utamanya bambu, lem fork, paku, dan sebagainya ya. Yang kedua, masih dari produk bambu ya, alat produksinya ya. Gergaji, palu ya, tang, meteran, pahat, bor, dan lain-lain ya. Produk kerajinannya
bisa kita lihat nih dari gambar tersebut, bisa sandal, alat rumah tangga, kap lampu, lampu tidur, cangkir ya, lukisan dan sebagainya. Ya, dari bahan pembuatan, dari alatnya sampai produk kerajinannya ya. Kamu hafalin nanti alat-alatnya nih ya. Insya Allah ulangan tuh masuk ya. Yang keempat, proses pembuatan kerajinan bambu. Prosesnya nih, pilihlah bambu yang tidak terlalu mudah. Yang kedua, setelah ditebang, potong sepanjang 2 atau sampai 3 ruas. Yang ketiga, simpan di tempat yang sejuk. 4, pilihlah bambu yang memiliki ruas paling panjang ya. Nah, selanjutnya bahan pembuatan dari kerajinan rotan ya. Bambu marotan sama nggak? Beda ya. Rotan itu seperti akar kayu ya yang kuat ya. Nah, itu ada 3 bagian, rotan kupasan, kulit luar, rotan batang, dan rotan isi ya. Nah, ini seperti yang kamu lihat di contoh ya, ini jenis-jenis rotan. Mungkin Anda pernah lihat contoh pembuatan rotan itu bangku, kursi yang ada di sepeda motor Matic. Nah, itu pembuatannya dari rotan ya. Itu kemarin jual produksinya itu saya beli terakhir 120.000. Mungkin sekarang udah 150 ya. Yang kedua, produksi pembuatan bahan rotan. Nah, ini bahan alat produknya nih. Ya, nggak jauh lah dari gergaji, bor, ya, pahat, cat, ya, dan lain-lain. Ada kompor juga, mungkin ada pemanasan, ya. Nah, ini sama seperti yang tadi, ya. Masih pembuatan rotan. Dan ini pembuatan kerajinan kaca, ya. Kerajinan kaca itu apa aja sih? Kerajinan kaca adalah dapat dibentuk dengan cara dilukis. Namun ada juga dengan cara dipatri. Bahkan ada yang dengan cara dicetak atau dicor. Lukis kaca adalah jenis kerajinan yang menampilkan gaya lukis di atas media kaca. Gaya yang digunakan adalah dekoratif, ibaratnya menjiplak ya. Habis menjiplak, baru diukir ya. Bahan pembuatannya yaitu pertama kaca, cat, dan thinner ya. Hanya 3 itu yang utama. Alatnya apa aja? Pena khusus ya, itu seperti pisau tuh tajam banget ya. Kertas rancangan ya, desain. Itu pisau kertas, cutter, kuas, dan meja yang digunakan untuk alas ya. Yang ketiga produknya nih, hasil dari produk kaca tersebut seperti itu produknya ya. Nah, ini kerajinan logam. Kerajinan logam bahan alam yang termasuk dalam kategori logam banyak macamnya. Seperti emas, perak, perunggu, aluminium, kuningan ya. Logam yang digunakan sebagai kerajinan ada juga dalam bentuk kaleng-kaleng ya. Bahan pembuatannya nih, bahannya seperti jenis logam, kaleng, cat warna, dan lem power glue ya. Alatnya ya nggak jauh, gunting seng, cetakan, patri, kuas. Ya, produk yang dihasilkan ya, hiasan sudut ruangan, topi, lampu, kaligrafi ya, dan sebagainya ya. Masuk yang ke poin D, yaitu kemasan dari kerajinan keras, bahan keras ya. Kemasannya secara umum yang dimasukkan adalah sebagai bahan terluar yang membungkus suatu produk dengan tujuan melindungi produk terhindar dari kotoran dan debu, mempercantik, memperindah produk. C. Menarik minat pembeli. D. Meningkatkan harga jual yang tinggi ya. Nah, setelah diproduksi baru dikemas dengan rapih ya. Biasanya dipaketin tuh, biasanya keluar negeri, keluar kota ya. Itu tidak boleh cacat. Kalau cacat tidak laku dan dibalikan. Yang terakhir, mempraktekkan ya. Nah, kita nih nanti ada materi mempraktekkan sih. Ya, kita yang cari yang mudah-mudah aja ya untuk mempraktekkan seperti ini. Kita cari bahan-bahan yang mudah yang ada di sekeliling kita. Nanti Pak B cari contohnya untuk mempraktekkan. Di antara kelas ini, tinggal pilih mana aja bahan-bahan yang bisa dipraktekkan secara live.